Selamat pagi sahabat belajar. Adapun materi kita hari ini mengenai tentang pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Di sini ada dua subtopik yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah pusat-pusat keunggulan ekonomi dan pengaruh pusat-pusat keunggulan ekonomi. Keunggulan ekonomi yang dimiliki oleh Indonesia dapat menjadi potensi dan peluang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pengelolaan dari pusat keunggulan ekonomi yang ada di Indonesia bisa dikelola sendiri dan ada yang dikelola oleh perusahaan atau investor asing. Berikut ini adalah beberapa contoh pusat keunggulan yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah PT Freeport Indonesia. PT Freeport Indonesia adalah sebuah perusahaan afiliasi dari PT Freeport MC Moran Copper dan Coal Inc. PT Freeport Indonesia yaitu menambang, memproses, dan melakukan eksplorasi terhadap biji yang mengandung tembaga, emas, dan perak. Beroperasi di daerah dataran tinggi di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, Indonesia. Di sini ada kontribusi dan peranan PT Freeport Indonesia bagi negara. Yang pertama, menyediakan lapangan pekerjaan sebagai penanam investasi, sebagai pembeli barang ataupun jasa, dan sebagainya. Yang kedua adalah perusahaan tambang minyak negara atau PTMN. Setelah bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya 17 Agustus 1945, tugas seluruh komponen bangsa adalah mempertahankan kemerdekaan dan mewujudkan kedaulatan atas tanah air beserta seluruh kekayaan alamnya. Penguasaan atas bumi, air, dan seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Jauh sebelum Perang Dunia Kedua dan Perang Kemerdekaan, perusahaan-perusahaan minyak asing telah membangun kilang minyak di beberapa tempat di Indonesia, seperti Wonokromo, Pangkalan Brandan, Cepu, Balikpapan, Blaju, dan Sungai Gerong. Yang pertama kita akan bahas yaitu Kilang Pangkalan Brandan. Kilang tersebut milik Pertamina dengan nama Pertamina Unit Pengolahan 1 Pangkalan Brandan di Sumatera Utara. Kapasitas kilang ini mencapai 5.000 barel per hari. Sayangnya, kilang ini sudah tutup sejak awal 2007 karena tidak mencukupi pasokan minyak mentah maupun gas. Apalagi kilang ini sangat tua. Pangkalan Brandan sudah ada sejak tahun 1883 ketika konsesi pertama pengusahaan minyak di daerah Sultan Langkat kepada Ailko J. Jilker untuk daerah Telaga Said dekat dengan Pangkalan Brandan. Pada tahun 1892, kilang minyak di Pangkalan Brandan yang dibangun oleh Royal Dutch mulai berjalan. Nah, yang kedua adalah Kilang Dumai atau C. Pakning di Riau. Kapasitas kilang Dumai mencapai 127 barel per hari. Berbagai produk bahan bakar minyak atau BBM dan non bahan bakar minyak atau NBBM telah dihasilkan dari kilang Putri 7 Dumai Sungai Pangning dan telah didistribusikan ke berbagai pelosok tanah air dan manca negara. Yang ketiga adalah Kilang Cilacap. Unit pengolahan 4 Cilacap merupakan salah satu unit pengolahan di tanah air yang memiliki kapasitas produksi terbesar yakni 348.000 barel per harinya dan terlengkap segala fasilitasnya. Selanjutnya adalah Kilang Balikpapan. Kilang yang berada di Kalimantan Timur memiliki kapasitas produksi sebanyak 260 barel per hari. Kilang minyak ini terletak di tepi Teluk Balikpapan, meliputi areal seluas 2,5 km persegi. Yang kelima yaitu Kilang Kasim. Kilang BBM Kasim dibangun di atas areal seluas kurang lebih 80 hektar dan terletak di Desa Malabam, Kecamatan Senget, Kabupaten Sorong, Papua, bersebelahan dengan Kasim Marine Terminal atau KMT Petro Cina, kurang lebih 90 km sebelah selatan kota Sorong. Selanjutnya adalah Kilang Balongan. Kilang ini merupakan kilang paling terakhir dibangun Pertamina dari 7 kilang yang dimiliki oleh Pertamina. RU ke-6 Balongan mulai beroperasi sejak tahun 1994.
Kilang ini beralokasi di Indramayu, Jawa Barat, sekitar kurang lebih 200 km arah timur Jakarta, dengan wilayah operasi di Balongan, Mundu, dan Salam Dharma. Selanjutnya adalah Kilang Cepu. Pada tanggal 5 Oktober 1945, berdasarkan maklumat Menteri Kemakmuran nomor 5, daerah perminyakan Cepu secara resmi menjadi perusahaan tambang minyak negara. Tugasnya memimpin pengadaan BBM untuk rakyat dari pertahanan di Jawa. PT MN Cepu adalah salah satu perusahaan yang dapat membantu pemerintah dalam hal BBM yang banyak sekali manfaat bagi angkatan perang. Selanjutnya adalah C. Batik Indonesia. Batik merupakan salah satu hasil ekonomi kreatif yang dikembangkan Indonesia sejak dulu. Batik yang terkenal di Indonesia berasal dari Surakarta, Yogyakarta, dan Pekalongan. UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi sejak tanggal 2 Oktober tahun 2009. Dilihat dari tekniknya, batik dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah batik tulis. Batik tulis merupakan kain yang dihias dengan tekstur dan corak batik yang menggunakan tangan. Yang kedua, batik cap. Batik cap adalah kain yang dihias dengan tekstur dan corak batik yang dibentuk dengan cap. Dan ini memakan waktu 2-3 hari. Selanjutnya adalah batik lukis. Batik lukis yaitu proses pembuatan batik dengan cara melukis pada kain putih. Nah, yang kedua, pengaruh pusat-pusat keunggulan ekonomi. Yang pertama adalah migrasi penduduk. Migrasi penduduk yaitu karena adanya mobilitas. Mobilitas penduduk adalah perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lainnya. Mobilitas penduduk ada bersifat sementara dan ada pula bersifat permanen. Mobilitas penduduk yang sifatnya sementara dapat dibedakan menjadi komutasi dan sirkulasi. Migrasi penduduk dapat dibedakan menjadi migrasi internal dan internasional. Migrasi internal yaitu perpindahan penduduk dari suatu ke tempat lainnya dalam satu negara. Sedangkan migrasi internasional adalah perpindahan penduduk antara negara. Migrasi internal yang terjadi di Indonesia dapat dibedakan menjadi urbanisasi dan transmigrasi. Kalau dia urbanisasi, perpindahan penduduk dari desa ke kota. Sedangkan transmigrasi, perpindahan penduduk dari daerah padat ke daerah yang lainnya. Yang kedua adalah transportasi. Mobilitas penduduk dalam suatu negara atau antar negara tidak dapat dilakukan tanpa adanya sarana dan prasarana transportasi yang memadai. Untuk mendukung mobilitas penduduk antar negara, pemerintah membangun sarana jalan, bandara, pelabuhan, kapal laut, dan pesawat. Selanjutnya adalah lembaga sosial ekonomi. Dengan kemajuan teknologi dan informasi, maka kita dapat mengetahui dari televisi, komputer, internet, serta media cetak dan elektronik. Ini mengakibatkan masyarakat Indonesia dapat dengan mudah mengakses informasi baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Lembaga sosial adalah keseluruhan dari sistem norma yang berbentuk berdasarkan tujuan dan fungsi tertentu dalam masyarakat. Selanjutnya adalah pendidikan. Setiap negara berusaha meningkatkan kualitas pendidikan agar menghasilkan sumber daya manusia yang kreatif, inovatif, dan mampu bersaing di tingkat internasional. Keunggulan pusat-pusat ekonomi membutuhkan tenaga-tenaga ahli dan terampil. Selanjutnya adalah pekerjaan. Pekerjaan ini merupakan suatu yang dibutuhkan bagi orang yang pengangguran. Nah, kenaikan jumlah produksi terhadap suatu barang ini mengakibatkan maka bertambahnya kebutuhan tenaga kerja sehingga akan memperluas lapangan pekerjaan. Sebagai contoh, kebijakan Freeport adalah untuk memberikan kesempatan bekerja yang sama kepada seluruh masyarakat Indonesia. Nah, jadi sampai disinilah materi kita. Semoga dapat dipahami dan dipelajari. Sekian dan terima kasih.